Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Aditya Pramana dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM akhir 007. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penerapan finite set automata pada website saya, yaitu website peminjaman ruangan dan inventaris gedung Azara. Baik. Nah, apa sih finite state automata itu? Finite state automata merupakan model matematis untuk mempresentasikan sistem yang dapat berubah ke dalam beberapa keadaan atau disebut state. Finite state automata sendiri memiliki beberapa elemen, yaitu himpunan berhingga atau disebut finite, lalu status atau disebut state, dan satu buah status sebagai status awal initial state, lalu ada beberapa buah status sebagai status akhir atau final state, lalu ada juga himpunan berhingga, simbol masukan, dan fungsi transisi yang menentukan status berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukannya. Nah, apa sih manfaat dari menerapkan finite state automata ini, khususnya dalam kayak peminjaman ruangan atau inventaris? Nah, manfaat dari penerapan finite state automata ini pertama, meningkatkan efisiensi dalam proses peminjaman ruangan dan inventaris gedung. Lalu, dengan menerapkan finite state automata, hal ini akan memudahkan pendataan dan pengelolaan inventaris gedung. Lalu juga mengurangi kesalahan dalam proses peminjaman, dan yang terpenting juga menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis gedung dan institusi. Jadi, gedung apapun atau institusi apapun dengan menerapkan finite state automata ini bisa kita menggunakan ingin membuat website A, B, C bisa menerapkan dengan finite state automata. Selanjutnya, website peminjaman Azara. Nah, dalam peminjaman ruangan sendiri dan pengelolaan inventaris gedung, di website ini, FSA dapat membantu memodelkan beberapa keadaan dan kondisi. Jadi, seperti kayak ada ruangan yang tersedia. Nah, sistem nanti akan berada pada keadaan awal yang menunjukkan ketersediaan ruangan untuk peminjaman. Dan ketika ada permintaan peminjaman, sistem akan berpindah ke keadaan ruang sedang dipinjam. Setelah itu, sistem dapat berpindah ke keadaan ruang terpakai karena sudah terpinjam. Lalu, ketika peminjaman telah memasuki ruangan dan selesai, maka sistem akan kembali ke state awal, yaitu ruang tersedia kembali. Untuk websitenya dapat dilihat. Nah, di sini merupakan dari website Azara. Nah, pertama, ia akan menampilkan halaman login. Dan halaman login sendiri, dia akan dibedakan menjadi dua pengguna, karena ada user dan admin. Pertama, mari kita coba admin ya. Di state awal ini kan, untuk loginnya kan semua nol. Nah, jika dimasukkan dan akan didefinisikan sebagai admin, maka sistem akan melanjutkan ke admin. Dan bila apa sistem akan mengenali loginnya sebagai user, maka dia akan dijadikan masuk ke halaman sistem user. Jadi kita coba admin dulu. Admin. Setelah berhasil kan, dia akan memasuki halaman admin nih. Halaman admin terdiri dari dashboard, ini data-data rekapannya, lalu ada data master. Data master ini terdiri dari data barang yang kita miliki, jadi seperti pulpen, buku, dan ini bisa ditambahkan dengan cara menambahkan data, semisal kursi, stoknya ada berapa, anggap aja 100. Lalu kursi acara besar. Nah, lalu kita save aja, change foto.
Masukin aja foto kursi semisal atau apapun lah. Jadi yang bisa dibuat, anggap aja coba save change. Oke, nah seperti itu. Datanya sudah berhasil tersimpan. Dia akan langsung terbarui ke kursi. Nah, ada juga ruangan, mungkin ruangan-ruangan tersedia. Lalu ini pinjam barang. Nah, ini fungsi ini akan berguna saat user melakukan peminjaman. Jadi kita sebagai admin bisa mengapprove, menyetujui peminjaman tersebut. Nah, mari kita coba masuk sebagai user. Nah, ini halaman user berbeda dengan halaman admin tadi ya. Di halaman user, kita coba bisa mengakses pinjam barang dan pinjam ruangan. Misal kita mau pinjam barang, kita ingin melakukan peminjaman. Nah, barang apa yang ingin kita pinjam? Kursi. Sistem akan mengecek stok barang tersedianya berapa? 100. Kita semisal dalam satu acara kita pinjam 50. Tanggal mulai pinjamnya hari ini saat kita melakukan pinjaman dan akan dikembalikan besok tanggal 30. Gedung A. Semisal kita pinjamnya save. Nah, kita sudah melakukan peminjaman kursi, namun statusnya masih menunggu karena belum dikonfirmasi oleh admin. Nah, kita coba login ke admin lagi. Apakah masuk datanya tadi? Nah, tadi kan kita pinjam barang nih, kursi ya. Di sini kita, nah ini masukkan kursi. Statusnya menunggu. Kita setujui. Lihat, kita setujui kursi kita dipinjam 50 nih. Nah, kita coba lihat di user tadi. Apa benar kita sudah terapprove peminjaman kita? Nah, sudah terapprove ya peminjaman kita. Dan kita coba lihat apa data kursinya sudah terbarui karena kita tadi pinjam. Nah, 50 dari data awal kursi kita tadi 100, kita pinjam 50, maka data yang saat ini kursi yang tersedia cuma 50. Nah, mungkin seperti itu ya dari website Azara. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa penerapan finish state automata pada proses peminjaman ruangan dan pengelolaan inventaris gedung seperti dijelaskan tadi memberikan banyak manfaat yang signifikan, terutama pada peningkatan efisiensi dalam proses peminjaman ruangan inventaris dan gedung. Lalu hal ini juga memungkinkan pengelola untuk dengan mudah melacak keadaan ruangan, ketersediaan, dan statusnya apakah sedang terpinjam, terpakai, dan bagaimanapun keadaannya. Kita bisa lihat di data yang tadi. Dan selain itu, penggunaan FSA dalam peminjaman ruangan dan inventaris gedung dapat menghemat waktu dan biaya, dan bisa mengoptimalkan proses dan meminimalkan penundaan dan kesalahan yang terjadi. Karena semua sistem dari FSA tadi, dia sudah diruntutkan seperti di login. Pertama, state-nya akan diruntutkan. Dia akan masuk sebagai apa? Apakah admin atau user? Tingkatannya. Jika admin, nanti dia bisa mengakses sistem admin. Nah, jika user, dia akan mengakses user. Dan begitu pula seterusnya. Jadi, terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.